Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Para pendengar sekalian, semoga acara menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Mengelola rantai pasok bagi UMKM, terutama UMKM yang kaitannya dengan perdagangan, merupakan hal-hal yang kritikal, yang krusial dan tidak boleh kita lupakan. Dan di era zaman seperti sekarang ini, di mana konsep teknologi digital demikian marak, maka menggunakan teknologi digital di dalam mengintegrasikan rantai pasok merupakan hal yang sangat memudahkan buat kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan rantai pasok yang berbasis dengan digital? Bersama kita hari ini sudah hadir narasumber keren kita. Beliau adalah praktisi dalam digital bisnis dan juga UMKM. Beliau adalah founder dan CEO dari Mitra Pedagang Indonesia. Kita sambut dengan meriah Mas Abdul Muiz. Tepuk tangan yang meriah, Mas Abdul Muiz. Terima kasih, Pak. Ini Pak Abdul Muiz ini nama akrabnya Mas Aat. Ya, benar, jadi Abdul Muiz Aat. Iya, benar. Terima kasih loh Mas Aat hari ini sudah bisa bertemu dengan para pendengar VOI. Terima kasih kembali Pak udah diundang. Iya, Mas Aat, tadi kita sudah bahas bersama dalam pengantar bahwa rantai pasok ini merupakan hal yang kritikal ya Mas ya. Di dalam UMKM, terutama UMKM yang kaitannya dengan retail perdagangan seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti apa sih Mas kondisi pengelolaan UMKM rantai pasok saat ini? Oke, saat ini itu di tradisional retailer seperti warung-warung, warung Madura, warung Kuningan dan warung Bugis dan sebagainya lah ya. Itu layer dari tingkat pertama distributor itu biasanya ada 3, 4, maksimal 4 layer baru di warung tuh. Ya kan. Yang pertama kita ngomong salah satu produk mie instan misalnya ya. Dari pabrik dia punya main distributor biasanya. Distributor utama dia punya nih. Apapun mie instannya dia punya distributor utama. Misalnya Indomie, dia punya Indomarko, dia first distributornya. Dari Indomarko biasanya turun lagi tuh dia ke grosir. Gitu. Nah, warung-warung biasanya ngambil sama grosir, Pak. Ada beberapa warung ngambil grosir. Warung yang tidak bisa ngambil ke grosir, kita ngomong warung toko-toko meracang milik ibu rumah tangga. Itu ngambilnya sama warung juga, Pak. Atau ngambil sama supermarket gitu kan. Nah, layernya dari pabrik itu bisa jadi 4 nih kalau sekarang. Nah, itu yang impact terhadap price jadi tinggi, ya kan. Maka dari itu butuh solusi agar rantai pasoknya ini tambah tipis atau bisa direct kepada tingkat retail yang paling bawah gitu, sehingga harga di antara warung yang ada di kota ataupun yang di pelosok itu nggak jauh beda, sama kayak BBM kita lah dulu. Bensin itu beda lah di Jakarta sama di Papua, sama seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi kita perlu mempersempit atau supaya jalannya itu tidak terlalu panjang sampai dengan ke warung-warung. Benar. Nah, begitu dia sampai di warung, pengelolaan di dalam warungnya sendiri seperti apa Mas biasanya? Oke. Di warung tradisional itu ada beberapa tipe, Pak. Kalau kita ngomong warung yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga ini dia manual banget, Pak. Dia cuma jual untuk bertahan hidup, lebihnya uang itu untuk katakanlah buat bayar token atau belanjaan sehari-hari kayak gitu di rumah dia. Maka dia sangat tradisional, nggak ada nota, nggak ada pencatatan. Berdasarkan uang masuk berapa dia kulakan berapa, selisihnya adalah untung saya gitu. Nah, di atasnya lagi itu ada warung yang viral seperti warung Madura atau warung-warung lainnya. Itu pengelolaannya lebih profesional. Nah, lebih profesional. Dia udah mengenal berapa jumlah dan HPP setiap harga, itu dia udah tahu tuh. Dan dia udah mengenal apa yang namanya inventory stock. Ketika saya jualan Indomie misalnya, sehari 25 pieces, berarti saya harus spare barang 25 pieces atau 50 pieces supaya saya nggak kehabisan stok. Kayak gitu, dia udah mengenal tuh, Pak. Dan dia biasanya menyisihkan laba harian untuk operasional atau dibagi hasil dengan si ownernya. Nah, rata-rata warung itu kan begitu. Kalau warung yang lebih advance lagi, dia udah pakai sistem kasir.
gitu kan. Sistem kasir macam-macam lah sistem kasirnya, semi advance dan sampai ketemu yang modern retail seperti Alfa Indo dan sebagainya. Nah, yang PR kita yang paling banyak itu ada di dua pertama yang saya sampaikan, ibu rumah tangga. Jumlah juga lebih banyak Mas ya? Secara jumlah jauh lebih banyak, Pak. Kalau warung tradisional, data Nielsen terakhir saya di info itu ada kurang lebih 5 juta sampai 6 juta warung. 5 juta. 5 juta sampai 6 ya 5 juta. 5 juta warung lah di Indonesia dan itu akan terus tumbuh. Kalau total UMKM 65 juta, tapi yang real ada wujudnya itu sekitar segitu. Di Indonesia masih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pengalaman ya, Mas Aat ketika di posisi retail itu, apakah kenaikan status atau kenaikan tingkat itu common terjadi? Misalkan dari warung-warung yang kecil itu kemudian dia evolusinya memang akan membesar seperti itu atau stagnasi ada di level tertentu itu? Oke, stagnasi itu ada di level yang paling terakhir biasanya. Level yang terakhir itu bisa naik kelas kalau dia mengadopsi teknologi. Gitu kan. Kalau dia mengadopsi teknologi atau dia punya knowledge yang cukup dalam pengelolaan usahanya dia. Karena orang bikin warung yang di level yang paling tier D itu ya, yang kelas D, itu biasanya dia untuk bertahan hidup aja. Dia nggak ada rencana untuk mengembangkan gitu. Kalau yang tier C, yang warung-warung Madura itu kan, nah itu dia sudah punya planning untuk menambah warung berikutnya, gitu. Otomatis dia harus bikin manajemen yang benar. Gitu. Berarti kan kalau demikian berarti sebenarnya at the center itu lebih ke growth mindset ya. Mindset untuk bertumbuh ya. Betul. Karena kalau misalkan kita coba untuk lihat Mas Aat tadi ya, kalau di level bawah memang kesulitannya itu kompleks kan. Dia mau nambah barang nggak ada duit. Misalkan dia mau marketing gimana, dia juga kekurangan ini, kemudian dia juga punya kebutuhan sehari-hari dan ini nggak bisa disubstitusi ya. Nah, caranya gimana Mas untuk bisa keluar dari situ? Benar yang disampaikan tadi Pak. Masalah pertama di UMKM itu adalah pendanaan modal, ya kan? Modal biasanya itu seadanya, dan untuk mendapatkan pendanaan, ya kan? Pemerintah sebenarnya sudah ada program yang namanya kredit usaha rakyat, tapi kredit usaha rakyat yang menurut saya ini sebagai kritik juga buat pemerintah dan kementerian sekarang udah kementeriannya khusus Pak UMKM ya kan. Khusus, ya. Nah udah ada kementerian. Mudah-mudahan bagus ya sekarang. Mudah-mudahan bagus ya kan. Itu contoh, kita ngomong Bank Himbara aja. Kalau mau distribusi kur, itu dia minta laporan keuangan. Gimana caranya Pak? Laporan keuangan dari warung Pak. Ada nulisnya dibungkus rokok. Iya, nulisnya itu pakai nota sobek. Pakai nota sobek. Dia pakai feeling. Hari ini omset saya segini, tadi kulan segini, berarti saya untung segini. Gitu. Nah, manfaatkanlah teknologi, ya kan? Seperti kami contohnya. Itu ada teknologi POS yang bisa mencatat, ya kan? Oh, sehingga tahu. Atau sekarang ada teknologi yang namanya KRIS. Kita tahu nih uang masuk, uang keluar berapa, kelihatan kan omsetnya. Ini bisnis bener apa enggak sih? Sehingga tujuan pemerintah ngasih kredit usaha rakyat ini nyampe Pak, nggak terlalu berbelit-belit. Kita belum ngomong itu harus ada ininya ya, harus ada jaminan lah. Itu di situ aja Pak. Kalau memang kita benar-benar mau bantu UMKM, ya kita mulai benerin dan mulai ngasih literasi kepada UMKM, warung-warung itu terhadap teknologi dan mindset growth tadi yang Bapak sampaikan. Oke, berarti saya coba untuk bikin bridging ya Mas ya. Berarti tadi sampaikan salah satu permasalahan utama dari UMKM, terutama yang di level paling bawah yang jumlahnya paling banyak itu adalah bagaimana mereka mengelola rantai pasok. Nah, ujungnya atau core-nya sebenarnya pada keinginan bertumbuh. Caranya atau enabler-nya menggunakan teknologi, kira-kira gitu ya. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke sana itu. Teknologi itu akan berdampak seperti apa di dalam operasi warung itu dan apa yang bisa dilakukan oleh teknologi-teknologi ya, seperti misalkan konsep integrated tadi POS gitu seperti itu di dalam operasi itu. Teknologi itu sangat dibutuhkan kepada UMKM kita. Kenapa? Satu, kita ngomong yang belanja ke warung atau UMKM itu pelanggan kan sekarang. Kita ngomong dari penerimaan aja dulu ya. Saya selalu kalau ngejelasin sama warung ataupun UMKM, contoh nih KRIS yang kita sampaikan kepada mereka. KRIS, kamu harus pakai KRIS. Tanpa KRIS tokomu bangkrut, saya bilang begitu. Tanpa KRIS loh kok bisa begitu Pak? Dengan KRIS pelanggan jadi mudah bayar.
Kalau pelanggan jadi mudah bayar, dia tahu dia kasih tahu yang lain. Di sana bisa bayar pakai kris tuh. Maka pelanggannya lain datang gitu kan. Pelanggan zaman sekarang itu udah cashless, Bang. Sudah nggak bawa cash. Kita aja bawa cash berapa sih ya kan. Nah, seperti itu tuh. Maka dari itu yang pertama dari penerimaan pembayaran sudah mulai harus digital. Dengan menerima pembayaran otomatis bisa mencatat laporan keuangan. Laporan keluar, cash flow-nya kelihatan. Uang masuk, uang keluar, mau itu cash, mau itu kris, mau itu edisi dan sebagainya, itu semuanya kelihatan. Yang ketiga di POS. POS inventory itu kebaca, Pak. Di beberapa POS seperti saya nggak harus punya saya juga, nggak harus MP Store. POS-nya kita aja, kita kasih POS gratis tuh. POS-nya kita tuh bisa ngelihat inventory jumlahnya berapa daily. Sehingga si pemilik warung tahu kapan barang saya habis. Kapan saya harus kulahkan dan kemana saya harus kulahkan. Yang terakhir, supply chain management, Pak. Dengan adanya teknologi, itu orang yang tokonya dijaga sendiri, ya kan? Nggak perlu ditutup dulu, kulahkan ke sana, nggak perlu, dia pencet-pencet aja barangnya datang. Kayak begitu. Nah, itu idealnya terjadi seperti itu. Sangat Sehingga dimudahkan gitu ya. Ini para pendengar sekarang ini pasti benar-benar pengen nih, Mas. Jadi satu tadi digunakan untuk mengelola inventorinya dia gitu ya. Terus yang kedua bagaimana barang masuk itu juga lebih memudahkan ya daripada harus kulakan. Kemudian kadang-kadang kulakan dia juga nggak bisa ngelihat harganya sekarang seperti apa. Nah, dengan ini akan bisa lebih cepat dan bisa datang sendiri gitu ya. Apalagi Mas, jadi satu tadi pengelolaan di inventory dalam, kedua cara masuknya, terus apa lagi Mas yang bisa dioptimalkan gitu ya. Yang ketiga, kalau kita sudah paham ya, di POS itu kan ada laba rugi ya. Laba rugi dan modal kerja itu berapa banyak dia udah tahu. Ketika dia sudah bisa mengukur itu, Pak, dia bisa pengembangan, Pak, nambah toko, istilahnya nambah toko. Kalau kita bisa push sampai level sana, UMKM bikin berkembang lah ya. Kita nggak ngomong corporate gede ya kan, nambah cabang. UMKM bikin cabang baru itu sangat bagus, dampaknya multiple efeknya bagus di ekonomi Indonesia. Di lingkungan juga itu bagus, menyerap tenaga kerja. Contoh Pak, warung Madura yang saya sering omongin itu. Warung Madura itu satu owner bisa punya 5 Pak. Bisa punya 5. Gimana cara mengelola warung Madura? Apakah dia digaji? Enggak. Itu nggak digaji, Pak. Yang jaga itu nggak digaji. Bagi hasil. Ini nggak banyak orang tahu. Kenapa orang di warung Madura ini yang jaga sampai satu keluarga? Sebenarnya bosnya ini sudah ada. Jadi yang punya dulunya biasanya dia udah dijaga sendiri. Terus dia bikin lagi, nyuruh sanak familinya. Nah ini jaga ini, gitu ya. Jaga ini. Nanti kamu bagi hasil 50-50 dari laba. Setelah kepotong biaya sewa. Biaya sewa tuh dipotong harian biasanya. Biaya sewa, biaya listrik dan lain-lain dan uang makan. Sisanya selisihnya dibagi 2. Sehingga si yang jaga ini punya penghasilan, bisa menghidupi keluarganya dan dia punya knowledge. Si yang punya, dia punya cash lagi untuk ngembangin lagi. Nah, itu yang bisa bikin kita tumbuh, Pak. Nanti yang jaga itu kalau dia melihat format itu, dia niru juga ya, dia bisa bikin lagi. Jadi berjejaring seperti itu. Betul. Saya pernah ketemu salah satu penjaga warung Madura. Dia lagi jaga, dia sendiri punya 5 warung Madura. Dia sedang menjaga tokonya mantan bosnya, bukan yang masih bosnya. Bosnya itu udah punya 20-an. Saya tanya, kenapa kamu masih kerja? Saya tuh besar dari sini, Pak. Saya nggak enak. Toh saya juga masih bisa ngembangin punya saya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya semua jadi entrepreneur kan. Iya. Oh, dampaknya luar biasa. Iya, dampaknya luar biasa. Wah, menarik sekali ini Mas Aat ya, para pendengar sekalian. Ini tadi kita banyak belajar tentang bagaimana kita mengelola rantai pasok satu ya, terkait juga dengan bagaimana bisnis UMKM terutama yang di level terendah untuk bertumbuh. Ya, perlu mindset, perlu teknologi sebagai enabler dan juga perlu cara kita, ilmu kita untuk melakukan pengelolaan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini untuk mencerahkan suasana kita. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama VOI Biztalk. Masih bersama kita Pak Abdul Muiz. Beliau adalah founder dan CEO dari PT Mitra Pedagang Indonesia, TBK. Wah, sudah TBK ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Nah, tadi kita cerita banyak tentang pengelolaan rantai pasok ya Mas ya. Iya. Nah, saya tahu sekali bahwa PT MPI ini itu kan memang fokusnya pada menganyam rantai pasok ini sehingga bisa saling berkoordinasi dan menghasilkan nilai bersama lah, kira-kira gitu ya. Ya. Nah, sejarahnya gimana sih Mas? Kok bisa sampai kepikiran masuk ke sini gitu lah? Oke. Ini harus dimulai dari awal dulu. Saya dulunya kerja sebagai sales operator. Salah satu operator di Indonesia, saya itu salesnya, ya kan. Dan saya biasa ketemu sama warung, Pak, sama warung toko yang jualan, ya kan. Jadi saya tahu tuh problem mereka. Sampai pada posisi saya udah level karir udah tinggi, saya melanjutkan S2, master degree saya di Universitas Trunojoyo, ya kan. Tesis saya tentang customer behavior, tentang customer behavior. Saya nggak ada niatan bikin startup ini, nggak kebayang, ya kan. Setelah saya teliti tentang customer behavior, itu saya melihat 10 tahun kemudian, 10 tahun ke depan, pola pembelian pelanggan itu berubah. Yang tadinya offline jadi online. Metode pembayaran yang tadinya cash jadi digital. Jadi digital gitu. Dan itu terbukti sekarang karena dipercepat. Jadi tadinya saya harusnya itu fasenya di sekarang 2025 2026, ya kan? Dipercepat dengan pandemi. Dipercepat juga dengan pemerintah ngeluarin kebijakan 1 QR, KRIS namanya. Kalau dulu kan kita banyak QR ya. Sehingga itu bikin pusing. Nah, single QR itu bagus dari Bank Indonesia. Nah, atas dasar itu ada pain point ini, saya rasa warung, toko ini akan mati kalau tidak dibantu. Mereka nggak tahu. Mereka itu hanya hidup dari hari ke hari, Pak. Ya kan? Saya itu kalau ngejelasin KRIS di awal-awal, saya nggak pakai KRIS, uang masih masuk kok, nggak peduli ya pakai KRIS. Tapi saya tetap suarain. Kamu harus pakai. Karena ini orang itu gaya belinya berubah, gitu. Nah, dari situ, Pak, saya bikin KRIS. Saya termasuk salah satu pionir yang mengimplementasikan KRIS di tradisional market. Boleh dikonfirmasi waktu itu tahun 2020 bulan Juni, waktu awal-awal KRIS muncul ya kan. Saya sudah submit ke Peten, lembaga yang penerbit KRIS itu. Ke Peten itu kurang lebih dari 200.000 KRIS di tahun awal-awal KRIS itu. Jadi semua merchant saya KRISkan semua. Karena saya tahu ini manfaat. Ini memang relate dengan visi misinya perusahaan ini di 2020. Kalau di fase-fase awalnya saya kasih POS, Pak, for free. Warung itu POS-nya warung sederhana aja. Orang ke warung bayang ngutang kan. Dulu itu orang datang ke warung ngutang. Jadi POS-nya cuma catat utang aja. Jadi bergantung tuh. Kalau dulu awal-awal kalau server lagi down mereka komplain gitu kan. Ini betul catatan utangku hilang. Enggak aman gitu. Bukan hilang, ada yang mau bayar nggak tahu kan? Iya, ada orang nggak tahu. Nah, itu di awal-awal. Akhirnya mereka ketergantungan dengan kita. Dengan adanya KRIS dan visi misi perusahaannya kita itu kan membuat ekosistem O2O, online to offline. Orang yang datang berbelanja offline, belinya dengan uang digital. Lalu uang itu dikonversi tanpa harus dijadikan cash lagi. Karena kan uang kalau dicetak cash itu mahal, Pak, biayanya, Pak. Nah, cashless nih. Jadi dia bisa kulakan lagi, entah dia mau jualan pulsa, token PLN, voucher dan sebagainya, atau dia mau kulakan lagi, atau dia mau dipindahkan ke rekening untuk kulakan ke distributor lainnya. Nah, itu tujuannya. Gimana caranya pembelian ini uang cashnya bisa ditekan, ya kan? Memang sudah tertekan karena kondisi pelanggannya itu udah males bawa uang cash, ya kan? Dan warungnya ikutan maju. Makanya kalau Bapak lihat, saya itu perusahaan PT Mitra Pedagang Indonesia TBK ini, MP Store, itu berdiri tahun 2018.
Ya kan 2018 nggak ada berita-berita viral tentang warung. Nggak ada kan? Nggak ada. Warung itu viral 2022. Ya karena saya bantu mereka dorong, Pak. Saya bantu mereka dorong, akhirnya mereka tumbuhnya menjamur, Pak. Itu udah kayak jamur, ditutup satu buka lagi, buka lagi gitu kan. Nah itu menjamur, Pak. Kita udah kerjain ini, kita udah bantuin ini, kita udah bikin real impact di warung-warung. Akhirnya warung-warung itu sekarang jadi mulai terkenal, dikenal, sampai ditakutin, Pak, sama modern channel. Kan ada isu ini nggak boleh buka 24 jam gitu kan. Padahal dulu saat mereka itu dibantai, saat mereka itu dibukain modern market di sekitarnya kan 5 itu ketutup, Pak. Kan studinya begitu ya. Satu modern market, modern retail dibuka, 5 itu mati pasti. Nah, sekarang kalau ada modern retail ya kan, biasanya ada warung sebelahnya. Itu memang dikompetisiin. Salah satunya saya ngomong, gimana caranya nyari lokasi yang benar, Mas? Ada beberapa owner warung tuh yang saya, gimana cara nyari lokasi yang benar? Ya kamu carilah toko biru sama toko merah, tempel aja sebelahnya. Mereka pasti udah lewat survei. Iya, mereka buka udah pasti survei. Kamu nggak usah mikir. Mereka udah pasti survei dan itu pasti rame. Ya kan? Itu udah pasti rame, udah pasti ada trafficnya. Kamu buka aja di situ. Kamu ambil serpihannya. Sama seperti yang sering diangkat oleh Habib Ja'far, yang sering datang ke pedagang warung. Itu gimana ada pom bensin di depan kok kamu jualan bensin eceran? Itu pom bensinnya di depan kok jualan bensin eceran gitu kan. Dia ngomongnya simpel, Pak. Rezekinya gajah tidak akan ketukar sama semut seperti gajah. Sama seperti itu. Pom bensin udah pasti attract point, dia ada traffic. Saat ada traffic pasti ada kebutuhan lain-lain di situ. Ya, ini awal mulanya gitu ya. Ya. Nah, jadi pada waktu mulai itu 2018 itu. 2018 berdiri. Nah, sekarang posisi sekarang nih kita coba compare mulai dari awal mulai sampai dengan sekarang. Sekarang mitranya sudah berapa nih, Mas? Sekarang mitra kita 700 ribuan. 700.000. Iya, hampir 1 juta lah. Hampir 1 juta. Iya. Active user 180 sampai 200 ribuan. Wah, luar biasa ya. Kalau dilihat ini kita coba untuk menggambarkan, karena para pendengar ini kan tentu pengen tahu lebih jelas ya, Mas Aat ya. Siapa saja sih yang terlibat di dalam ekosistem yang dibangun oleh MP Store ini? Terus kemudian value propositionnya apa nih buat teman-teman pedagang saat ini ya? Oke, kita itu punya fitur ada 8 pilar saya sebut, Pak. 8 pilar. Pilar yang pertama adalah digital payment. Ada Kris. Kris itu provide-nya bukan dari saya tapi dari bank. Ada beberapa bank yang kerjasama dengan kita, ya kan. Ada Nobu Bank yang paling pertama dulu. Ada Nobu Bank, ada Autopay grupnya Salim, ya kan. Ada Motion Pay juga gitu kan. Nah, ada Kris. Terus kasir, Pak, di kita. Kasir developnya dari kita. Kasir buat warung itu for free. Saya nggak pernah ngasih biaya buat warung. Karena bagi saya begini, pikirnya saya begini. Warung itu mau nyatet laporan keuangannya aja, setiap hari penjualan dicatat aja udah bagus, Pak. Gimana caranya dia ditagih untuk bayar? Kan biasanya subscription ya. Nah, suruh bayar ya pasti dia nggak mau. Terus kalau dia nggak mau bayar gitu kan, gimana caranya ngasih literasi digital tentang catatan keuangan ini kepada warung? Gimana caranya, kan nggak bisa, nggak ketemu. Akhirnya ya udah gratis. Kamu tulis aja lah, pakai aja. Sistem kita canggih tuh, ada cloud sampai ngirim laporan by Excel itu bisa ke owner si warung. Berikutnya ada financing. Financing kita ada kerjasama beberapa bank. Jadi supaya membantu, termasuk kita salah satunya mendistribusikan KUR, Pak. KUR lewat beberapa bank kepada warung-warung ini. Tuh. Yang berikutnya ada mini ATM. Mini ATM itu ada EDC. Pemerintah kan terbitin kartu bansos. Nah, kartu bansos ini yang dapat kartu bansos itu di gunung, Pak. Nggak ada ATM di sana, Pak. Gimana cara cairinya? Ya biasanya dia cairin lewat oknum, kena potong. Kena potong, kasihan kan, Pak. Kalau di situ ada warung, ya cairin ke warung aja lah. Pakai duitnya si warung, cashnya si warung untuk mendisburse uangnya gitu. Yang berikutnya di kita ada supply chain. Kita ada kerjasama yang paling gede sama Indomarko. Warung itu bisa direct langsung kulakan di aplikasi. Uang masuk di Kris, ya kan?
terus dia langsung convert. Nah, dan krisnya kita tuh real time settlement, nggak nunggu besok, kita talangin dulu, kita talangin dulu karena kita tahu warung ini nggak bisa dibayar uangnya besok. Dia maunya tuh harian. UMKM, kalau kita ngomong UMKM jual pentol, jual sate gitu kan. Kalau uangnya disettle besok, pagi dia nggak ke pasar, Pak. Nggak beli ayam dia, gitu. Makanya kita real time settlement. Nah, salah satunya mitra distribusi kita produk FMCG itu ada Indomargo dan ada distributor lokal kecil-kecil lainnya gitu. Yang berikutnya, warung ini bisa menjadi drop off point. Ini bisnis baru buat warung. Orang menjadi agen logistik itu biasanya bayar, Pak. Di kita nggak perlu bayar. Jadi bisa manggil kurirnya JNT, JNE dan kawan-kawan itu lewat aplikasinya kita. Nanti barangnya di pick up. Nanti ada selisih di situ ya, ada selisih yang bisa dia jual, gitu. Lalu yang berikutnya itu adalah web commerce. Web commerce itu fungsinya si warung ini bisa melisting produknya di websitenya dia sendiri yang sudah kita sediakan, dan dia bisa menjualnya directly kepada pelanggannya. Sama seperti kalau Bapak familiar dengan Alphagift, Indomart Point, itu kan aplikasi buat si pelanggannya belanja ke Alfamart. Nah, saya bikinkan juga tuh buat si warung for free. Udah nih, kamu jualan aja. Kalau pelanggannya nggak mau datang ke tempatmu, kamu kasih link suruh belanja aja, ntar kamu antar. Saya nggak punya armada, Pak, ngantar. Ya sudah, kamu aktifin tuh automatic courier yang tadi. Jadi nanti kurir online yang ngambil dan langsung antar same time. Ya, cuma nunggu berapa jam aja. Dan yang beban ongkirnya siapa yang bayar? Ya pelanggan aja. Luar biasa ya. Gitu. Ini benar-benar mitra pedagang ini. Mitra pedagang. Cocok ya nama tokonya ya. Dan ini sesederhana, misalkan teman-teman mau bergabung itu tinggal install aja ya. Benar. Install itu basisnya mobile atau basisnya website atau gimana itu? Mobile, Pak. Mobile. Sudah bisa. Jadi HP kentang bisa? Bisa dong. Yang bisa dipakai main FF? Iya, bisa. Android 7, Pak, bisa. Jadi kalau main FF bisa, pasti bukan Investor pasti bisa. Iya. Nanti tinggal para pedagang, para pendengar sekalian di sini mungkin yang sangat tertarik ini pasti. Nanti bisa dicari tahu lebih lanjut ya. Yang penting install dulu aja gitu ya. Install dulu aja, kemudian nanti dicoba cek fitur-fiturnya. Tadi luar biasa banyak banget ya. Sampai bisa buka bisnis baru untuk dropship, drop point ya. Terus kemudian bisa juga nanti disambungkan dengan para mini ATM dan financing juga bisa datang dari situ. Wah, ini luar biasa, terintegrasi sekali ekosistemnya ya. Cukup di satu apps. Ini Mas Aat, ini dipakainya oleh siapa aja? Apakah hanya untuk pedagang saja? Atau seperti apa bisnis yang bisa menggunakan ini? Oke, yang pakai ini adalah UMKM, Pak. UMKM. Mostly memang warung. Saat ini ekosistem kita itu 38% itu isinya warung. Warung offline ya kan. Nah, sisanya ada ibu rumah tangga dan UMKM. UMKM yang kalau biasa. Kalau restoran gitu nggak bisa ya? Apa restoran bikin warteg gitu misalkan gitu? Bisa, Pak. Bisa. Ini salah satu studi kasus contoh ya. Ada teman saya, dia bikin kedai minuman lah, minuman dan makanan, ya kan. Dia punya beberapa cabang, ya kan. Dia memanfaatkan kasirnya kita karena free ya, dan krisnya kita, kan. Lalu nggak lama dia pakai, dia ngomong, Seiteng, aplikasimu sangat ngebantu nih, aku bisa majuin usaha dan ada modal juga nih, aku bisa minta. Terus ada PR gitu, gimana? Si yang jaga store-nya kita, kadang dia beli bahan nggak cocok dengan bahan yang kita suruh, sehingga kualitasnya turun, tepungnya apa ya kan, sehingga kualitasnya turun ya kan. Dia jauh remote, terus bisa nggak konekin dengan distributor sekitar situ, sehingga nanti tim saya itu kulakannya dari situ aja bisa, dan itu terjadi dan itu bisa membantu, Pak. Manajemen dia remote, dia nggak perlu visit lagi, nggak perlu ngirim lagi. Bahannya sama, kualitinya sama, dikontrol dalam satu apps. Wah, luar biasa. Gitu. Ya. Ini menarik nih. Ini pasti banyak teman-teman yang mikir juga. Saya memang nggak digitalnya kurang, Pak. Mungkin generasi-generasi yang udah sepuh ya. Tapi nggak apa-apa juga. Artinya kita coba untuk refresh ya. Organisasi teman-teman sekalian ini kita refresh dengan menambahkan darah-darah muda gitu ya.
kerjasama sama anaknya, kalau enggak anaknya kita ajarin gitu ya, atau Benar. kita ya sekitar situ ada pemuda-pemuda yang kira-kira kok kayaknya gabe gitu kan, kita tarik untuk masuk, jadinya semuanya bisa bertumbuh bersama gitu Mas ya. Iya, benar. Biasanya memang anaknya yang lebih paham ya. Sebagai tambahan, kita lagi develop sistem baru yang namanya AI chatbot AI, di mana nanti dia tinggal meng-onboardkan nomor WA di aplikasi kita for free, Pak. Kalau kita connect ke ChatGPT itu bayar, Pak. Per API itu per hit itu bayar. Dan saya kasihin gratis. Nanti ada formatnya. Ketika ada orang mau bayar, belinya pakai WA. Dijawab automatically dan dikasih linknya. Kamu mau beli, check out di sini. Jadi dia langsung nih. Nggak perlu. Kadang kan orang tuh males ya. Nih warung nggak bales-bales gitu kan. Kalau bahas, oh ini nih, ya udah aku beli. Gitu. Luar biasa, Mas Aat. Kita segmen 2 ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya, para pendengar sekalian. Jangan sampai tertinggal, karena ini adalah tren teknologi yang kalau misalkan kita tidak ikut di dalam gelombang ini, maka kita akan digilas oleh zaman. Kadang-kadang kita suka mikir, wah masih belum penting. Tapi zaman ini datangnya akan makin cepat. Ya, oleh karena itu kita beradaptasi dengan cepat. Kita boleh mulai memikirkan, dan bagi yang belum melakukan, nah kita mulai dengan menginstal dulu ya beberapa teknologi yang ada. Ya, kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti setelah kita ikuti lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali di segmen 3 bersama VOI Bistock, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan. Bersama kita tamu spesial kita hari ini, founder dan CEO dari PT Mitra Pedagang Indonesia (TBK). Beliau adalah Bapak Abdul Miis atau yang akrab dipanggil dengan Mas Aat. Mas Aat Abdul Miis ya. Tadi kita udah bicara banyak mengenai kondisi UMKM Indonesia, terutama pedagang-pedagang di Indonesia. Kemudian kita juga sempat menggali, membongkar tentang apa itu MP Store, gitu ya, aplikasi yang memang dikhususkan untuk para pedagang, di mana kita bisa mengelola POS, kasir, mendapatkan pendanaan, financing, bisa melakukan pembayaran melalui kris, bisa juga membuka ATM mini di tempat kita. Wah, banyak sekali lah kebijakannya ya. Nah, ini para pedagang-pedagang pendengar Voice of Indonesia yang kepingin, pasti mikir, saya mulainya dari mana itu? Gitu kan? Ini kan kayaknya banyak banget itu. Apa yang harus saya lakukan, Mas, untuk bisa menyelaraskan manajemen internal saya dengan aplikasi yang nanti akan teman-teman misalkan akan install? Oke, yang pertama pastinya harus menginstal aplikasi MP Store dari Play Store ataupun App Store. Atau kalau handphonenya nggak ada App Store, Play Store, ada App Gallery, itu kita ada. Tinggal install, daftar sebagai toko atau merchant, penjual. Lalu melakukan verifikasi akun. Karena di dalamnya kan nanti akan ada kris, ya, ada pendanaan, itu harus verifikasi, Pak. Tokonya apa, namanya siapa, pemiliknya, data dirinya, dan itu kita pass through, kirim ke bank mereka yang akan ngasih nerima data itu. Lalu setelah di verif, biasanya itu krisnya itu muncul, kris atas nama toko dia itu muncul 3 hari maksimal 5 hari kerja dia muncul. Setelah dia krisnya muncul, sebenarnya di hari pertama dia bisa langsung melakukan aplikasi, menggunakan aplikasi. Misalnya dia menggunakan kasir, itu free, pakai aja langsung. Menjual online, bikin websitenya dia sendiri, bikin website di mini webnya kita, bikin linknya kita bikinin, tinggal belakangnya jadi ganti toko Aat, misalnya toko apa gitu kan. Itu masing-masing suka-sukanya si warung mau pakai apa. Dia bisa gunakan jualan. Dan setelah terjadi penjualan, ada uang keluar masuk di sana. Biasanya evaluasinya 3-6 bulan, dia bisa mengajukan kredit, Pak. Kredit usaha rakyat bisa tuh, supaya kan sudah ada nih historical uang keluar masuknya, nanti dia bisa ngajukan bank yang akan meng-ACC gitu berdasarkan data. Jadi nggak perlu submit, Mas saya harus bikin laporan keuangan, nggak perlu, kamu cuman submit ini aja, form aja udah, nanti dia di auto ACC-nya, ACC atau enggaknya dari pihak bank itu. Selebihnya ada fitur-fitur jualan pulsa, voucher, ada kulakan, itu memang sudah common dan bisa digunakan secara langsung.
gitu. Jadi langsung bisa buka untuk pengisian pulsa, Langsung itu Luar langsung. biasa ya. Langsung. Wah, ini tokonya langsung upgrade tuh. Langsung Tiba-tiba. upgrade. Bisa terima pembayaran, misalnya orang bayar IndiHome atau internet apapun lah ya. Terus bayar beli pulsa, beli token, bayar kredit sepeda motor, Langsung ya. Itu langsung. Bayar apa namanya? PDAM. Itu langsung langsung jadi payment point, Pak. Si tokonya ini langsung naik kelas. Gitu. Wah, luar biasa ya ini. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Kebutuhannya apa, Mas? Kan tadi kan coba kita lihat berarti salah satu yang prasyarat penting kan konsistensi, kerajinan untuk input gitu. Iya. Nah, ini gimana nih tipsnya gimana nih? Oke, kerajinan untuk input di kasir, Pak ya. Jadi teman-teman kalau punya usaha harusnya memang sudah mulai dicatat. Ketika males untuk nyatet, ya kan. Saya ini sebenarnya belajar dari warung-warung yang udah menjalankan. Dia nyatetnya pas closing, Pak. Per shift. Jadi kalau warung itu biasanya shiftnya 6 jam sampai 8 jam, diganti orang. Jadi memang pertama dia udah kasih gak pakai nota, dia cuma catat keluar berapa gitu kan. Ketika mau ganti shift, dia catat terakhirnya. Jadi ada tuh. Gitu ya. Ya, dicatat dijadi satu, jadiin satu sama dia. Akhirnya kita tahu tuh bisa men-tracking produk mana yang laris, produk mana yang lagi naik daun, produk mana yang turun penjualannya, inventorinya ini sisa berapa persen. Uangnya kita itu gimana keuangannya. Itu kan di kasir ada semua. Nah, kasir itu gak akan berguna kalau nggak diinput. Maka dari itu harus dipaksa nginput. Paling nggak sehari sekali, total penjualan sehari. Lebih bagus lagi setiap ada transaksi dikasih. Gitu. Itu kalau lebih ideal lagi. Kalau memang yang menginstalin adalah business owner yang punya banyak cabang, ya haruslah kasih keterangan aja tanpa stroke. Gratis. Nah, kayak gitulah. Sehingga itu memaksa si yang jaga toko nginput. Ini juga salah satu yang penting adalah menghindari fraud juga ya, Mas ya. Ya, benar. Ini yang selalu dipikirkan sama business owner gitu. Gimana caranya saya ngontrol mata nggak bisa ditaruh di situ kan? Yes. Dengan ini maka itu semua tidak dimungkinkan adanya fraud itu ya. Benar. Di fitur kasir kita meskipun itu gratis, Pak ya, ada yang namanya fitur stock of name. Of name stock. Stock of name itu tergantung inventory. Kalau dijualan mie instan 1, stoknya 100, maka sisa 99. Ketika di cut off date sehari, misalnya hari ini nih, ya udah pagi ini jangan jualan. Dihitung semua, harusnya match dengan stock of name yang terakhir. Itu kalau produknya saset atau satuan, itu udah common, Pak, udah biasa. Saya bikin lebih advance lagi, Pak, meskipun gratis. Contoh ya. Karena saya punya coffee shop. Jadi studi case kasir ini di coffee shopnya saya sendiri. Kita bikin satu kopi susu. Itu bahannya apa aja? 20 gram kopi, susunya 120 gram atau 150 gram, ya kan? Gulanya berapa? Itu dimasukin di unsur pembuatan. Setiap satu kopi, espresso kopi itu keluar. Cupnya berapa? Setiap satu cup keluar, maka mengurangi total inventory based on gramasinya. Jadi kita tahu susu ini harusnya sisa berapa mili, gula ini sisa berapa mili, kopi ini sisa berapa gram. Itu kita tahu tuh. Karena saya pakai, Pak. Jadi itu juga bermanfaat tuh buat warung UMKM yang mulai punya cabang 2, 3 gitu kan. Jadi tahu nih, kalau kayak barang-barang sampo apa bisa dilihat ya. Itu dilihat kan satuan, Pak, gitu kan. Iya. Kalau yang gram-graman beras gimana caranya, Pak? Kalau tempat makan ngukur beras gimana caranya? Salon juga masuk salon kan dia termasuk bahan juga apa gitu ya. Betul, samponya keluar berapa, kalau sekali cukur itu harusnya berapa mili. Kan ada, Pak, itu. Dihitung aja sehingga kalaupun terjadi fraud itu nggak tinggi, nggak lebar. Jadi menekan lah ya. Kalau zero fraud itu bagus, tapi kayaknya nggak mungkin lah, pasti ada tipis-tipis gitu kan. Tapi menekan cukup. Ya bagus. sama seperti kita ada CCTV kan tidak menghindari maling juga. Betul. Tapi minimal menghalangi orang yang tidak niat jadi niat. Benar. Kalau orang yang sudah niat dia tahu caranya gitu, Mas. Iya. Iya. Kalau si bosnya rutin melakukan inventory stok setiap minggu katakanlah, maka si anak buahnya nggak akan berani macam-macam. Iya. Aduh, nanti dicek lagi nih. Ini tahu nih sisa berapa nih, ini connect nih gitu kan. Ini tahu.
Apalagi kalau tiap hari udah pasti nggak macem-macem gitu. Iya. Wah, menarik sekali ini. Luar biasa. Nah, ini satu pertanyaan ini mungkin untuk bisa merangkum semuanya ya, Mas ya. Jadi rencana ke depan strategi MP Store ini mau seperti apa pengembangannya, Mas? Oke. MP Store itu saat ini kita punya 19 hub di Jawa. Ya kan? Saya mau kembangin lagi di beberapa titik di Indonesia karena Indonesia luas gak hanya Jawa, ya kan. Karena begini Pak, MP Store itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kita punya 8 pilar produk. 8 pilar produk ini sulit untuk diketahui oleh warung, ya kan, atau UMKM. Otomatis kita harus ngasih tutor ataupun sales operation. Jadi setiap ada satu wilayah yang di situ sudah menggunakan MP Store lebih daripada 1.000 ya kan, 1.000 lah ya, per kecamatan atau kabupaten ada 1.000, maka saya akan deploy satu sales. Satu sales ini yang akan mengedukasi atau membuat community di situ. Jadi strategi kita memang begitu dan itu udah work, udah berhasil dan ini akan diduplikasi ke kota-kota lain. Dari bikin community, akhirnya ada networking antar UMKM di situ. Contoh yang udah terjadi Pak Nia. Di beberapa kota. Ini ada warung Pak. Terus saya kumpulin bikin gathering. Setelah bikin gathering ternyata ada ibu-ibu yang jualannya roti Pak. Sama donat. Ketemu sama punya warung. Saya titip dong. Jadi network kan. Jadi network. Si warung punya produk baru. Nggak perlu modal. Modelnya term of payment. Si yang punya produk punya cara jualan baru. Biasanya jualan di kantin tuh dia. Dia punya channel. Punya channel baru. Nah, itu fungsinya kita tuh di situ. Nah, kalau ada terjadi seperti itu kita happy banget tuh. Jadi sinergi di setiap wilayah tuh kita bangun. Meskipun kita ini bukan anggota pemerintahan ya, tapi memang itu tugasnya harus ada yang ngambil bagian untuk itu, yang benar-benar numbuhin UMKM di Indonesia. Luar biasa nih, wah kita kalau dilanjutin bisa panjang, tapi kita sudah banyak dapat inspirasi terutama terkait dengan bagaimana perjuangan ya, dan juga ini adalah usaha bersama, bergerak bersama untuk menumbuhkan UMKM di Indonesia. Sebelum kita tutup sesi hari kita ini Mas Aat ya, ada closing remark Mas. Oke, closing remark dari saya adalah teman-teman para pemirsa, biasakan kita itu belanja ke warung atau toko sebelah. Karena mereka itu yang membangun ekonomi dan mereka jugalah yang akan bersosialisasi dengan kita, membantu kita kalau terjadi apa-apa, apapun itu. Jadi manfaatkan warung sebelah, biasakan belanja ke warung sebelah. Karena majuin bangsa ini cukup mudah, cukup dengan memajukan UMKM-nya. Gitu aja. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Aat atas berbagai macam inspirasi yang segar ya hari ini ya. Para pendengar sekalian, tadi banyak hal yang sudah kita dapatkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan kita bersama. Bagi teman-teman para pendengar yang tadi sebagai konsumen, ayo kita dorong belanja di warung. Nah, bagi para pedagang warung, ayo mulai sekarang kita mulai explore ya konsep digital ini di dalam memberdayakan warung kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan topik-topik menarik lagi di Voice of Indonesia Business Talk di minggu depan, dan juga kita bertumbuh menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa kembali. Voice of Indonesia.